Analisis kesalahan pemakaian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pada buku yang berjudul Baca buku ini saat engkau lelah, disusun oleh Jerry Sundari, NIM 21531076, kelas PAI 1C, dosen pengampu Meilani Harpika Sari, MPD, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup 2021. Selanjutnya, latar belakang. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulis. Oleh karena itu, kita memerlukan buku rujukan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan berbagai kalangan pengguna bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa tulis secara baik dan benar. Maka dari itu, analisis ini disusun untuk menyempurnakan buku yang berjudul Baca buku ini saat engkau lelah dengan menggunakan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia? Yang kedua, apa fungsi dari analisis Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia? Yang ketiga, apa saja kesalahan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dalam buku tersebut? Tujuan, dapat mengetahui pengertian Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua, dapat mengetahui fungsi dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan bisa menganalisis kesalahan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dalam buku tersebut. Pengertian Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia menurut para ahli. Menurut Iskandar Wasid dan Sunendar, kegiatan menulis adalah kegiatan yang sangat kompleks jika dibandingkan dengan ketiga kemampuan berbahasa lainnya, seperti kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Yang kedua, menurut Rusdiana dalam Kusmana, persuasi adalah gagasan yang bertujuan meyakinkan pembaca untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang diharapkan penulis. Fungsi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, bisa dikatakan bahwa Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini Kusmana, persuasi adalah gagasan yang bertujuan meyakinkan pembaca untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang diharapkan penulis. Fungsi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, bisa dikatakan bahwa Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kita bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan mentaati, maka tulisanmu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Hasil analisis. Hasil dari analisis buku yang berjudul Baca buku ini saat engkau lelah karya Munita Yeni telah saya baca dan saya menemukan kesalahan dalam penggunaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kesalahan tersebut salah satunya dalam penggunaan huruf kapital. Huruf kapital adalah dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Kalimat tersebut ialah, apa Anda pernah mendengar konsep cetak biru? Konsep cetak biru ini dikemukakan oleh Magic Script. Seperti dalam buku tersebut, yang terdapat dalam kalimat, apa Anda pernah mendengar konsep cetak biru? Di dalam kalimat tersebut, seharusnya kata Anda itu diawali dengan huruf non-kapital. Karena kata Anda itu tidak berada di awal kalimat, jadi penulisan yang benar adalah sebagai berikut. Apa Anda pernah mendengar konsep cetak biru? Konsep cetak biru ini dikemukakan oleh Magic Script. Kesimpulan, penggunaan ejaan bahasa Indonesia adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan, berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kita bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan mentaati, maka tulisanmu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Setelah saya menganalisis buku ini, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan penggunaan Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Saran, ketika ingin membuat suatu karya harus benar-benar memperhatikan penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan mengecek ulang setiap kalimat karena di dalam buku tersebut masih ada kata yang kurang hurufnya.